Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thorik Prakoso dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang untuk memenuhi ujian tengah semester pelajaran filsafat. Berbincangnya saya di sini ingin mempresentasikan tentang apa itu filsafat. Yang pertama, filsafat berasal dari bahasa yaitu philos dan sopen. Philos itu bisa berarti mencintai, mencari, atau mencari yang akan. Setelah istilah sopen bisa diartikan cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran. Sehingga filsuf sebetulnya sendiri itu adalah orang yang sedang mencari kebijaksanaan dan atau kebenaran. Jadi kalau ada orang yang mengaku filsuf dan dia mengeklaim dan dia mengakan kebenaran atau menemukan kebenaran dan kebijaksanaan mungkin, itu sebenarnya justru belum menjadi seorang filsuf. Filsuf pertama kali di dunia ialah Thales. Thales sendiri memiliki pemikiran bahwa dunia ini berasal dari air. Thales juga memiliki murid bernama Anaximenes yang menyatakan bahwa kehidupan ini berasal dari air. Jadi sebetulnya teori itu yang dikemukakan oleh Charles R. Darwin, semua makhluk di bumi ini memiliki satu nenek moyang dan yang sama mungkin. Filsuf berikutnya adalah Heraklitus. Filsuf berikutnya ialah Heraklitus. Dia menyatakan bahwa dunia ini tercipta dari api. Dari api. Filsuf yang ketiga adalah Parmenides mengatakan bahwa Indonesia berasal dari satuan terkecil yang ada. Dia tidak mengatakan secara pasti apa itu satuan terkecil. Ambil misal sebuah tempo. Ketika sebuah tempo ini mendalami lagi, di situ ada semen. Dalam semen itu ada butiran semen, itu ada pasir. Dan di dalam pasir itu masih ada butiran-butiran pasir lagi. Mungkin yang dimaksud filsafat itu adalah mungkin yang dimaksud oleh filsuf tersebut itu yang mungkin satuan. Pemikiran dan yang selanjutnya yaitu tokoh filsuf selanjutnya seperti Demokritus. Filsuf ini sama seperti filsuf-filsuf yang lain tadi. Dia mengungkapkan dunia atau semesta ini berasal dari satuan terkecil, tak terbagi atau biasa disebut atom. Yaitu atom sendiri memiliki arti yaitu A, tidak, dan tom itu terbagi. Jadi atom itu adalah satuan yang tidak terbagi. Dan satuan atom itu sudah muncul sejak era filsuf Demokritus itu. Keempat filsuf itu adalah filsuf yang pertama kalinya yang hadir di dalam dunia. Tetapi yang menarik adalah kenapa Thales mengatakan dunia ini diciptakan oleh air? Itu sebetulnya karena dia tinggal di pinggir pantai, sehingga setiap hari dia melihat air. Dan sehingga dia menyimpulkan
dunia itu berasal dari air. Begitu juga dengan Heraklitus yang mengatakan dunia ini berasal dari api karena dia hidup di kaki gunung berapi yang selalu melihat percikan api. Jadi bisa kita lihat sebetulnya ilmu pengetahuan modern itu awalnya dibuat dari argumen-argumen seperti ini yang sebetulnya secara rasio atau empiris tidak bisa dibuktikan kebenarannya dan hanya bisa baru dari dataran opini saja atau argumen mungkin. Nah, para filsuf pertama di dunia ini disebut sebagai para silfuf alam karena pemikiran ini ya menafsirkan seperti alam, dipusatkan pada alam, bagaimana tercipta alam semesta seperti itu. Nah, pertanyaan yang sering kali muncul juga di ini adalah apakah dengan mempelajari filsafat itu bisa menjauhkan kita dari agama dan Tuhan? Mungkin argumen seperti ini sebetulnya tidak bisa kita benarkan karena filsafat sebetulnya itu mode of thinking atau cara berpikir. Jadi tergantung Anda ingin menggunakan filsafat ini. Anda bisa menggunakan filsafat ini untuk menyerang agama, tetapi Anda juga bisa menggunakan filsafat ini dengan memperkuat doktrin agama. Sebagai misal, di era filsafat eskolastik, muncul filsuf seperti Santo Agustinus dan Santo Aquinas. Agustinus itu mengembangkan arjanya surga dengan meminjam argumen Plato mengenai konsep forma. Dan sedangkan teman Aquinas dan St. Thomas Aquinas meminjam pemikiran Aristoteles tentang cuaca isuai atau Aristoteles tentang causa sui atau causa prima untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Inilah mengapa Bertrand Russell bahwa sesungguhnya filsafat adalah lahan kosong yang diperebutkan oleh ilmu pengetahuan, ilmu maupun agama. Sekian presentasi dari filsafat bertentang agama ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.